Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya hidup di dunia yang ya sempurna, dunia yang nggak ada masalah sama sekali? Nah, kali ini kita bakal bedah pemikiran dari seorang filsuf, Nick Bostrom, dan coba jawab satu pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang bakal terjadi kalau semua keinginan kita benar-benar terkabul? Kita mundur dulu ke tahun 1930. Ada seorang ekonom hebat, John Maynard Keynes, yang bikin prediksi super berani soal masa depan kita. Dia yakin banget kemajuan teknologi bakal bikin kita jadi sangat produktif, sampai-sampai kita hampir nggak perlu kerja lagi. Dan ternyata Keynes itu ada benernya soal lonjakan produktivitas. Faktanya kita bahkan udah melampaui prediksinya. Tapi dia salah tebak soal satu hal penting. Apa yang kita lakukan dengan semua kemajuan itu? Bukannya milih buat lebih santai, kita malah milih buat punya lebih banyak barang. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau kemajuan ini terus berlanjut? Bukan cuma sebagian, tapi sampai sempurna. Nah, disinilah kita masuk ke sebuah paradoks yang ada di inti dari kemajuan itu sendiri. Oke, kita coba mainkan sebuah eksperimen pikiran. Bayangin sebuah dunia di mana otomatisasi itu udah sempurna total. Tenaga manusia nggak dibutuhin lagi sama sekali. Apapun yang kita mau bisa langsung terwujud tanpa perlu usaha. Bostrom punya istilah buat kondisi ini. Namanya redundansi mendalam atau pasca instrumentalitas. Ini adalah dunia di mana kita nggak perlu lagi kerja, berjuang, atau mengatasi tantangan buat bertahan hidup dan nyaman. Semuanya udah lenyap. Kedengarannya sih emang kayak surga ya. Tapi ini justru memunculkan satu pertanyaan krusial. Kalau semuanya mudah, apa dong yang sebenarnya ngasih makna buat hidup kita? Coba kita ambil contoh aktivitas yang mungkin banyak disukai orang. Belanja. Ini kan bukan sekedar dapat barang ya, tapi ada prosesnya. Kita nyari-nyari dulu, bandingin kualitas, gaya, harga, terus ngebayangin gimana pakainya, bahkan ngobrol sama teman. Nah, di dunia dengan asisten AI yang sempurna, semua langkah tadi bisa dilakukan dalam sekejap, dan hasilnya jauh lebih bagus dari yang bisa kita lakukan sendiri. AI tahu selera kita luar dalam, bisa nemuin penawaran terbaik, dan ngirim barangnya bahkan sebelum kita sadar kita pengen. Hasilnya gimana? Ya, aktivitas belanja itu jadi nggak ada gunanya lagi. Usaha kita cuma bakal ngasih hasil yang lebih jelek, dan semua keseruannya hilang. Tantangan dan rasa puas dari prosesnya itu lenyap begitu saja. Dan ini nih yang bikin agak ngeri. Masalah ini tuh nggak berhenti di urusan belanja aja. Bayangin, hal-hal yang paling mendasar buat kita sebagai manusia, belajar, mengasuh anak, bahkan menjalin persahabatan. Kalau ada AI yang bisa melakukan semuanya dengan sempurna, ngajar lebih jago, ngasuh lebih baik, atau jadi teman yang lebih pengertian, terus kita ngapain dong? Apalagi tujuan kita? Bostrom bilang, tanpa kerangka kerja paksa yang udah ngebentuk kita selama ribuan tahun, jiwa kita bisa jadi hampa. Kita bisa jatuh ke dalam kebosanan atau cuma jadi gumpalan yang terus-menerus dicekoki kesenangan buatan oleh mesin. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini adalah tantangan buat kita, mendefinisikan ulang apa itu makna dan tujuan hidup. Jadi kita harus bergeser nih, dari yang namanya tujuan alami yang ya didorong oleh kebutuhan buat bertahan hidup, ke tujuan artifisial. Di sini kita sengaja menciptakan tantangan kita sendiri, bukan karena butuh, tapi demi tantangannya itu sendiri. Contoh paling gampangnya pemanjat tebing. Mereka kan sengaja menempatkan diri dalam situasi di mana perjuangan itu jadi sebuah keharusan. Mereka nggak naik helikopter aja ke puncak. Nah, di dunia utopia nanti, mungkin kita semua harus menciptakan gunung kita masing-masing untuk didaki. Inilah yang oleh Bostrom disebut sebagai anugerah tujuan. Coba deh pikirin soal olahraga. Mukul bola sampai masuk lubang itu kan pada dasarnya nggak ada gunanya. Tapi karena ada budaya kompetisi dan penghargaan, aktivitas itu jadi sumber tujuan yang sangat dalam buat jutaan orang. Kita sendiri yang menganugerahkan makna pada hal-hal tersebut. Jadi pada akhirnya, dunia dengan teknologi sempurna itu nggak ngasih kita jawaban. Justru, ia ngasih kita lautan kemungkinan yang tanpa batas. Tanpa adanya rambu-rambu kebutuhan yang memandu kita harus belajar navigasi pakai bintang. Nah, bintang ini adalah nilai-nilai kita yang paling dalam, seperti makna, kepuasan batin, dan arti hidup itu sendiri. Jadi, poin utamanya begini, tantangan terbesarnya bukan menciptakan dunia yang sempurna secara teknologi, tapi memilih dunia yang memang layak kita tinggali.
Ketika kita nggak perlu lagi nanya gimana caranya bertahan hidup, kita bakal dihadapkan sama pertanyaan yang jauh lebih dalam. Sebenarnya kita hidup ini untuk apa? Dan pertanyaan itu harus kita jawab sendiri.